Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, silakan kalian pimpin doa. Baik, sebelum memulai belajar pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Adi Guna, Dir, Andri, Dir, Ana, hadir, Bayu, hadir Bu, Denis, Dir, Diana, Dir, Eliza, hadir, Mita, Dir, Nora, hadir, Reza, hadir, Vina, Dir, Viola, hadir, Wulan. hadir. Baik, sudah hadir semua ya? Iya Bu, hadir semua. Sebentar, Ibu tutup pintu dulu ya. Ya, baik. Baik, akhir pertemuan yang lalu kita sudah perkenalan dengan apa itu teks eksposisi. Masih ada yang ingat apa itu teks eksposisi? Oh, Bayu, silakan Ya, Bayu. Bu. Ya, baik. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuatu secara akurat, singkat, dan jelas berdasarkan hasil observasi, penelitian, dan pengamatan. Bagus sekali Bayu, nilai plus untuk Bayu. Setelah ini kita akan lanjut ke materi struktur teks eksposisi. Oh, ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan kita belajar struktur teks eksposisi. Baik, kalian diharapkan mampu menentukan struktur teks eksposisi. Sebelumnya, Ibu akan memberi motivasi terlebih dahulu pada kalian ya. Anak-anak, harus kalian ingat, selalu kalian datang ke sini itu penuh perjuangan. Dari mulai mandi pagi, apalagi? Bangun tidur ya. Bangun pagi, bangun dulu ya, baru mandi ya. Terus makan tergesa-gesa. Itu semua kalian lakukan untuk mengejar waktu belajar di sekolah. Tujuan kalian datang ke sini ya untuk belajar. Ya, Ya. menuntut ilmu lebih tinggi sehingga mampu memperbaiki nasib di masa yang akan datang. Itu semua untuk kalian sendiri kok. Jangan malas belajar anak-anakku. Jangan takut tidak bisa, jangan takut tidak mengerti. Selama kalian masih bisa bertanya pada siapapun. Belajarlah yang baik karena belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya pergi. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian harus semangat belajar, terutama untuk diri sendiri. Anggaplah belajar itu petualangan dan hasilnya itu pengalaman. Kalian sanggup? Ya Bu, baik, sanggup Bu. Baik, kita mulai petualangan sekarang. Baik. Kita akan membahas struktur teks eksposisi. Minggu kemarin sudah Ibu sarankan untuk membaca materi struktur teks eksposisi terlebih dahulu. Iya. Baca di buku paket, ada yang sudah baca? Ada Bu, saya sudah baca Bu. Bayu lagi, silakan Bayu. Baik, struktur teks eksposisi itu ada 4 Bu ya. Yang Ya. pertama itu ada judul, kemudian yang kedua tesis atau pernyataan pendapat, yang ketiga argumentasi, dan yang keempat itu penegasan ulang dan rekomendasi Bu. Baik Bayu, bagus. Sekarang kamu sudah ada peningkatan belajar ya. Iya Bu, kan dulunya Ibu, jadi belajarnya semangat Bu. Bisa saja Bayu. Lanjutkan semangat belajarnya ya Bayu. Iya, Bu. Untuk yang lain, Ibu yakin kalian juga bisa seperti Bayu. Sekarang, seperti apa yang dijelaskan oleh Bayu? Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada judul.
Judul ya. Judul. Baik. Judul itu hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan penuh akan makna. Mengerti? Iya Bu, paham. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang akan digunakan, penulis itu akan mengemukakan pendapat. Maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat, pada posisi yang berseberangan dengannya. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumentasi tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Bayu bukan? Iya Bu, ini lagi sakit Bu. Silakan minum dulu. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya, so. Kedinginan ini teh Bu. Gak pakai jaket kamu ya? Iya, berangkat dari rumah juga pakai jaket Bu. Nanti lain kali pakai jaket supaya tidak digunakan lagi di kelas ya. Iya Bu, makasih. Yang keempat, lanjut ya. Yang keempat adalah penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangannya tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumentasi yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Jadi tidak semua teks yang eksposisi mempunyai penegasan ulang ya. Baik, dari struktur tersebut, Ibu mempunyai contoh teks eksposisi. Ini contohnya. Silakan kalian baca dan cermati. Bagian mana saja yang termasuk judul? Judul sudah pasti kalian tahu ya. Iya, paling atas biasanya Bu. Iya, judul paling atas. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Silakan kalian cari dari bacaan ini pernyataan umum atau tesis yang mana. Kemudian yang ketiga, argumentasi atau alasan. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Silakan kalian cermati dan baca terlebih dahulu. Iya Bu. Sudah? Sudah Bu. Baik. Judul. Ini adalah judul. Apakah sama pada pemikiran kalian ini adalah judul? Iya Bu, sama Bu. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum. Ini adalah pernyataan umum atau tesis. Biasanya di paragraf 1 ya Bu? Atau gimana Bu? Bisa jadi paragraf 1, ya biasanya di paragraf 1 dan merupakan tentang pendapat ya. Iya Bu. Memperkenalkan topik pernyataan umum itu. Iya. Kemudian argumentasi. Ini adalah argumentasinya. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang, ya? Baik. Sudah paham? Paham Bu. Ada yang tidak mengerti atau yang ingin bertanya silakan. Tidak ada? Paham semua ya? Baik, sekarang kalian buat kelompok masing-masing beranggotakan 3 orang. Tugasnya, buat teks eksposisi dengan tema lingkungan hidup. Kemudian, tentukan strukturnya. Setelah itu, kalian presentasikan di hadapan kelompok yang lain. Ya, silakan bagi kelompoknya. Oh, sudah habis ya waktunya ya? Iya Bu, udah lewat Bu. Baik, itu tugas di rumah. Minggu depan, minggu yang akan datang, kita akan presentasikan masing-masing kelompoknya ya. Iya Bu. Sekarang, tutup dengan doa. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai.
Berdoa selesai, beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Ingat, jangan malas. Ingat, anggap ini petualangan dan anggap hasilnya adalah pengalaman. Itu untuk diri kalian sendiri. Semangat, sukses untuk kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.